Halo Kak, dengan Think Spiritual Podcast ya Kak. Kak Ira, ini saya mau curhat nih. Saya mawar. Gini loh Kak, aku nih lagi sedih nih Kak, banjir nih di sini. Hah, banjir? Di daerah mana banjirnya? Bisa diceritain mungkin banjirnya nih di daerah mana, terus butuh pertolongan apa? Ini nih Kak, di sini tempat aku. Sedih banget aku Kak. Iya, di daerah mana banjirnya? Ini Kak, aduh aku nih di dalam hatiku banjir. Hah, gimana maksudnya? Banjir Kak, banjir kerinduan akan dirinya. Hari ke-17, hari Sabtu, Desember 17. Masih di Think Spiritual Podcast, masih bersama saya, Ira Kania, Ira K. Haduh, yang masih tetap berusaha untuk menyelesaikan tantangan 30 hari bersuara bareng di podcaster Indonesia, walaupun sudah mulai agak terseok-seok dan hampir banjir air mata di sini karena ya gitu deh, kejar-kejaran bikin episodenya sama bikin cover art dan segala macamnya, karena ya namanya juga kan sambil ini sambil itu sambil ini, jadi aja ya gitu deh. Kemarin sempat kelewat satu hari gitu kan, jadi baru diposting tadi pagi, tapi it's okay, better late than never ya kan, namanya juga lagi tantangan. Ternyata ada cacat satu hari ya kelewat, tapi tidak apa-apa, namanya juga yang penting tantangannya diselesaikan ya kan. Anyway, hari ini cerita tentang banjir ya. Apa sih banjir? Sebel deh tadi, siapa sih mawar nelfon Eke mau curcol soal banjir kenangan dan banjir kerinduan. Alah. Tapi emang sih yang namanya banjir itu pasti hubungannya kan sama hujan ya. Terus yang namanya hujan itu biasanya sih selalu selain membawa genangan pasti bawa kenangan ya kan. Kenapa begitu ya? Emang sih kayaknya tuh kalau hujan tuh enaknya tuh apa ya, suasana kan jadi romantis gitu ya, terus tiba-tiba aja gitu pasti kita terkenang-kenang akan sesuatu gitu ya, karena itu katanya nih ada yang namanya perikor namanya ya, bukan plakor tapi salah baca deh, bukan perikor tapi petrikor. Nah itu adalah katanya sih ini adalah aroma tanah yang basah karena air hujan. Nah aroma ini dikatakan mampu untuk merangsang indera penciuman yang kemudian biasanya diterjemahkan oleh otak kita, itu otak yang mengatur emosi dan memori gitu cenah. Jadi katanya ya ini yang menyebabkan kita sering mengingat kenangan positif di masa lalu gitu loh. Makanya selalu terkenang sesuatu gitu kalau hujan ya kan. Kalau emak sih terkenangnya sama ini, pasti bukan terkenang sih tapi pasti teringat cucian ya. Oh my god, cucian kering gak ya kalau hujan gitu, apalagi kalau banjir riweuh atau tidak bisa nyuci ya kan. Kebayang gak sih gimana riweuhnya. Tapi alhamdulillah sih belum pernah sih ngalamin kebanjiran ya. Dulu sih tinggal di Kelapa Gading ya, Kelapa Gading Permai situ. Nah itu alhamdulillahnya waktu pas udah banjir yang setinggi yang sepinggang itu udah pindah kita, jadi nggak sempat ngalamin banjir yang waktu itu di Kelapa Gading sampai sepinggang, sampai orang-orang Kelapa Gading Permai pada ada yang main speedboat apa itu namanya, kok saya jadi lupa sih. Pokoknya yang sempat orang-orang heboh deh waktu itu ya di daerah sana di Jakarta Utara gitu ya, karena kan banjirnya waktu itu lumayan gede ya di Kelapa Gading gitu. Terus ngomongin soal banjir lagi ya, kayaknya orang-orang Indonesia ini kayaknya tipe orang yang penggembira ya, maksudnya
tetap happy aja gitu dalam situasi apapun gitu ya. Karena sempat waktu itu ya pas lagi banjir Jakarta yang kapan ya, belum lama ini deh, tahun lalu gitu apa tahun yang sebelum COVID gitu ya, lupa deh. Pokoknya sempat banyak tuh orang posting di TikTok ya waktu itu. Pada saat TikToknya masih baru-baru muncul itu, banyak sekali kan orang-orang posting video lagi kebanjiran gitu. Tapi seru-seru aja gitu, mereka kayak enjoy gitu ya. Walaupun situasinya rumahnya kebanjiran, bisa ada yang banjirnya seruang tamu udah kena semua, ada yang kalau ukuran banjir di Indonesia kan lucu ya, bukan pakai berapa senti atau berapa meter kan, tapi ukurannya tuh banjir sedang semata kaki misalnya gitu, banjir sebetis, banjir sedengkul, banjir sepaha, sepinggang gitu kan. Padahal kan ukurannya tubuh orang kan beda-beda ya, nggak sama gitu kan, kok bisa begitu ya gitu. Jadi balik lagi ke ngomongin yang tadi soal riang gembira gitu ya. Memang sih kayaknya kita itu orang Indonesia itu kita gotong royongnya tinggi ya dari zaman dulu gitu. Pasti kita saling bantu kalau ada yang kesusahan gitu. Terus yang lucunya lagi adalah kita tuh kayak tipe-tipe orang yang tetap happy aja dalam situasi apapun gitu, bisa tetap tertawa dalam duka gitu ya. Lucunya itu adalah masih bisa seperti itu gitu ya. Positif banget sih sebenarnya ya gitu. Jadi tidak patah semangat gitu, dan saling mensupport satu sama lain ya kan. Karena yang baru-baru ini aja beredar di sosial media kan, yang korban bencana di Cianjur ya, sempat ada videonya beredar viral, bapak-bapaknya pada pakai daster karena nggak banyak yang kirim baju kaos gitu, jadi pada pakai daster ya. Maksudnya dalam keadaan situasi mereka sedang kedukaan dan bencana pun masih bisa suraseri gitu ya kalau bahasa Sundanya mah gitu. Yang pastinya lagi sampai saat ini saya masih bangga jadi orang Indonesia adalah kita masih nomor 1 ya, bangsa yang paling tolong menolong, gotong royong dan membantu gitu ya. Pasti ringan tangan untuk membantu orang lain. Peringkatnya masih di peringkat pertama loh, hebat ya gitu. Jadi senang deh gitu. Apalagi ya ngomongin banjir, saya tidak berharap akan ada banjir ya. Pokoknya untuk tahun 2023 pengennya banjir hoki aja ya, banjir hoki, banjir cuan ya, terus banjir job ya, pokoknya yang bagus-bagus aja deh gitu ya. Oke, yaudah deh kalau gitu Eka pamit dulu ya. Besok balik lagi di podcast, pastinya dengan topik yang lain lagi yang sudah ditentukan oleh The Podcaster Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi, bye. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Ira K. Things Printy Podcast. See you tomorrow.